Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, bagaimana kabar sahabat klinik kimia? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, sehingga bisa belajar kimia di channel YouTube Aurum Ramadhani. Oke sahabat klinik kimia, kali ini sahabat akan ditemani oleh Bu Murni. Kita akan belajar materi tentang perkembangan sistem periodik unsur. Tonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, agar sahabat juga turut serta membangun channel ini, sehingga lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi sahabat klinik kimia yang ingin mempelajari kimia dengan cara yang asik, mudah, dan menyenangkan. Oke, langsung saja kita bahas. Ini dia materi perkembangan sistem periodik unsur. Check it out. Sahabat klinik kimia, tahu nggak sih kalau sistem periodik unsur juga mengalami perkembangan loh? Sama seperti halnya dengan perkembangan model atom. Jadi awal mulanya sistem periodik unsur itu digambarkan oleh ilmuwan Arab dan Persia, di mana para ahli kimia yang berasal dari Arab dan Persia ini mengelompokkan zat-zat berdasarkan sifat logam dan non-logam. Misalnya ada unsur yang mengkilap, kalau dia logam, kalau dia non-logam tidak mengkilap. Kemudian kalau logam mudah ditempa atau dibentuk, sementara non-logam sulit dibentuk atau sifatnya rapuh. Nah, ini masih sangat sedikit sekali ya pengelompokannya, sangat terbatas sekali. Kemudian dikembangkan kembali perkembangannya pada tahun 1789. Ada seorang ilmuwan bernama Anthony Lavoisier. Nah, beliau mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan pada sifat kimianya, yaitu gas, non-logam, logam, dan tanah. Selanjutnya, pada tahun 1803, ada ilmuwan bernama John Dalton. Beliau mengelompokkan unsur-unsur di mana jumlahnya sebanyak 36 unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Hal ini berdasarkan pada teori yang menyatakan bahwa unsur dari atom yang berbeda mempunyai sifat dan massa atom yang berbeda pula. Nah, dalam hal ini sudah dikelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Selanjutnya nih sahabat klinik kimia, pada tahun 1828, Bapak kimia yang berasal dari Swedia bernama Johannes J. Berzelius ini juga mengelompokkan unsur-unsur ya. Salah satunya juga berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, di sini si Berzelius juga menyarankan hendaknya unsur-unsur itu diberikan lambang gitu ya. Nah, barulah selanjutnya dari hasil perkembangan beberapa ilmuwan ini, para ilmuwan yang lain berusaha untuk mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan pada hubungan antara sifat dan massa atom unsur. Nah, berikut ini timeline pengelompokan unsur berdasarkan pada kemiripan sifat-sifat dan melihat adanya hubungan antara sifat dan massa atom. Kita mulai dari tahun 1829 oleh seorang ilmuwan yang bernama Dobereiner. Pada tahun 1829, Dobereiner ini mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifatnya nih sahabat klinik kimia, di mana tiap kelompok terdiri dari 3 unsur, makanya disebut triade. Tiap kelompok ini terdiri dari 3 unsur yang berbeda, sehingga pengelompokan yang dilakukannya itu bernama triade Dobereiner. Nah, di dalam triade ini, unsur kedua itu nih sahabat klinik kimia akan mempunyai sifat yang berada di antara sifat unsur ke-1 dan ke-3. Nah, bagaimana penjelasannya di slide berikutnya ya. Pada tahun 1665, ada seorang ilmuwan bernama Newlands
yang terkenal dengan oktatnya Newlands, di mana beliau mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan pada kenaikan massa atom. Namun, dari sifat-sifat unsur tersebut, ia mengamati adanya pengulangan atau keperiodikan suatu unsur, di mana sifat unsur yang ke-8 ternyata mirip dengan sifat unsur yang ke-1. Demikian seterusnya, sifat unsur ke-9 mirip dengan sifat unsur yang ke-2. Nah, selanjutnya pada tahun 1869 ada yang namanya ilmuwan Dmitri Mendeleev. Nah, ahli kimia yang berasal dari Rusia ini mencoba mengelompokkan unsur-unsur dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang unsur tersebut. Nah, ia juga sangat senang bermain kartu. Jadi, kartu-kartu tersebut disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif unsurnya. Kemudian tahun 1913 ada ilmuwan bernama Henry Moseley. Nah, Henry Moseley inilah yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat yang dikenal dengan sistem periodik modern yang kita gunakan saat ini. Wow, ternyata sistem periodik unsur mengalami perkembangan yang luar biasa ya. Nah, sekarang sahabat klinik kimia, mari kita bahas awal mula dari 3 ilmuwan yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Yang pertama kita bahas lebih mendetail tentang Johann Wolfgang de Bruyner. Seperti yang Bu Murni katakan tadi, menurut de Bruyner, bila unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifatnya dan diurutkan massa atomnya, maka setiap kelompok terdapat 3 unsur ini yang disebut dengan triade. Dengan massa unsur yang di tengah, jadi kata kuncinya ini di tengah, merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Misalnya nih Bu Murni gambarin seperti ini. Kita punya satu triade namanya triade Li, Na, dan K. Nah, jika kita mau mencari massa atom relatif dari Na ini, itu adalah penjumlahan atau rata-rata dari massa atom Li ditambah massa atom K dibagi 2. Sehingga kita dapat ini massa rata-rata atau massa atom relatif dari natrium. Dan dibuktikan juga bahwa sifatnya natrium ini mirip dengan sifatnya Li dan K. Akan tetapi, kelemahan dari Wolfgang de Bruyner ini, aturan ini adalah terlalu dipaksakan. Banyaknya unsur-unsur untuk mengikuti aturan ini ternyata ditemukan setelah unsur periode lain dicoba, ternyata tidak semua unsur memenuhi aturan de Bruyner ini. Maka dari itu mulai dikembangkan kembali oleh ilmuwan bernama Newlands, di mana terkenal dengan istilah hukum oktav Newlands. Jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8 seperti tadi. Jadi unsur pertama itu sifatnya akan mirip dengan unsur yang ke-8. Ini contohnya. Jadi jika ini adalah kelompok unsur 1, maka jika ini Li, setelah ke-8, maka di sini kan Na ya, setelah ke-8, nah Na itu dianggap sifatnya mirip dengan Li. Kemudian 8 lagi ketemu K. Jadi Li, Na, dan K ini disusun dalam satu golongan yang sama dan sifatnya itu mirip. Nah, kelemahan dari sistem oktav Newlands ini adalah hanya berlaku pada periode 2 dan periode 3 saja. Sedangkan periode 1 yang hanya ada hidrogen, ketika itu helium belum ditemukan, itu tidak bisa terjadi karena hanya dalam satu periode. Dan unsur periode keempat, jadi unsur periode keempat dan seterusnya, hukum oktav ini tidak berlaku karena terdapat unsur logam transisi, jadi seperti ini transisi, sebanyak 10 golongan yang tidak bisa masuk ke dalam sistem oktav Newlands meski dipaksakan.
karena octopnulens itu intinya sifat unsur 1 akan berulang ke 8, 2 ke 9. Nah, selanjutnya ada ilmuwan bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev, seorang kimiawan Rusia ya. Beliau mengelompokkan unsur-unsur seperti ini. Bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka sifat unsur itu akan berulang secara periodik. Nah, ini tabelnya sudah sangat lengkap, lebih lengkap dibandingkan dengan Newlands ya. Di sini sudah terdapat pengelompokan di mana golongan 1, golongan 2, golongan 3 sampai golongan 8 ini yang disebut tabel periodik pendek dari Mendeleev. Nah, Mendeleev mengatakan bahwa jika unsur disusun menurut massa atomnya meningkat, maka unsur-unsur dengan sifat yang sama akan tersusun secara periodik. Kelebihan sistem periodik Mendeleev ini, sifat kimia dan sifat fisika unsur dalam satu golongan itu mirip dan berubah secara teratur. Jadi seperti ini. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium ini sudah dalam satu golongan yang sama dan sifatnya mirip. Yang kedua, valensi tertinggi suatu unsur sama dengan nomor golongannya. Jadi kalau hidrogen ini valensinya 1, maka dia golongan 1. Kalau litium, nomor atomnya kan 3 ya, litium itu berarti 2, 1. Nah, elektron valensinya 1, berarti golongan 1. Nah, ini sudah benar. Yang ketiga, kelebihan Mendeleev adalah dapat meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan pada saat itu dan telah mempunyai tempat yang kosong. Nah, seperti ini kosong ya. Dia bisa meramalkan, bakal ada unsur lain nih di sini. Itu hebatnya ya. Jadi sistem periodik pendek dari Mendeleev ini. Nah, kekurangan dari sistem periodik Mendeleev adalah panjang periode tidak sama dan sebabnya tidak dapat dijelaskan. Jadi, panjang periodenya ini tidak sama, kenapa? Itu tidak bisa dijelaskan. Beberapa unsur tidak disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Contohnya adalah Te 128 sebelum I 127. Nah, seperti ini. Nah, tidak berdasarkan kenaikan massa atomnya. Ya, kenapa yang 128 lebih dulu dibandingkan dengan 127. Selanjutnya, selisih massa unsur yang berurutan tidak selalu 2, tetapi berkisar antara 1 dan 4 sehingga sukar meramalkan massa unsur yang belum diketahui secara cepat. Jadi masih acak gitu ya. Kemudian valensi unsur yang lebih dari 1 sulit diramalkan dari golongannya. Misalnya unsur-unsur transisi itu valensinya kan banyak gitu ya, dan itu susah diramalkan golongannya. Kemudian adanya anomali, yaitu penyimpangan unsur hidrogen dan unsur lain yang tidak dapat dijelaskan. Nah, ini masih ada kelemahan ternyata, tetapi sangat baik ya, Mendeleev sudah mencetuskan dasar pengelompokan unsur dan di sini sudah dikenal istilah periode dan golongan. Barulah selanjutnya kita kenal sistem periodik modern oleh ilmuwan bernama Henry Moseley, di mana sifat fisis dan kimia suatu unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Nah, inilah dikenal istilahnya sistem periodik modern ya oleh Henry Moseley. Jadi pada tahun 1913 sampai 1914 gitu ya, di antara itu Henry G.J. Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam tabel periodik sesuai kenaikan nomor atomnya secara periodik ini. Nah, jadi di sini ditemukan bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi naik ya secara periodik berdasarkan nomor atomnya. Tabel periodik modern yang disebut juga tabel periodik bentuk panjang ini disusun menurut kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Jadi, tabel periodik modern ini dapat dikatakan sebagai penyempurnaan dari tabelnya si Mendeleev yang disebut dengan tabel periodik pendek tadi. Nah, di sini ada beberapa istilah yang kita akan eksplor ya, sahabat klinik kimia. Yang pertama ada periode, yaitu lajur horizontal. Jadi, susunan unsur-unsur dalam SPU dengan arah mendatar. Ini adalah periode. Nah, periode dalam sistem periodik modern itu sebanyak 7.
Ya, ini periode 1, jadi hidrogen itu di periode 1 bersama helium. Kemudian periode 2 ada Li, Be sampai neon. Periode 3 NaMg sampai Ar. Periode 4 ya. Kemudian periode 5, periode 6. Nah, di sini sebenarnya ada unsur ya, golongan lantanida dan aktinida. Jadi ini sebenarnya ada di sini biar bentuknya bagus gitu ya. Jadi periodenya tidak terlalu panjang sekali dan pendek, maka ini ditaruh di sini. Jadi dikeluarkan. Jadi lantanida dan seterusnya ini adalah di periode 6, sementara aktinida itu di periode 7. Nah, ini yang disebut periode panjang ya. Nah, selanjutnya kita mengenal istilah golongan. Golongan adalah susunan unsur-unsur dalam SPU ke arah tegak atau vertikal yang disusun berdasarkan kemiripan sifat. Jadi kata kuncinya di sini adalah kemiripan sifat. Jadi unsur-unsur yang sifatnya mirip itu terletak pada golongan yang sama. Nah, ini golongan. Golongan itu secara garis besar dalam tabel periodik modern dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan utama yang biasanya A gitu ya. Jadi kalau golongan utama, nah itu diakhiri nanti dengan A. Ada yang namanya golongan transisi, itu yang diakhiri dengan B. Nah, kita lihat golongan itu jumlahnya ada 18 ya menurut IUPAC terbaru. Tapi kalau sistem Amerika dia ada golongan seperti ini. Ini adalah golongan 1A. Jadi golongan utama. Ini golongan 2A. 2A ini juga golongan utama. Kemudian 3A golongan utama. 4A, 5A, 6A, 7A, sampai 8A. Nah, semua yang ada AA ini adalah golongan utama. Sementara yang di tengah ini, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B, ini yang disebut dengan golongan transisi. Nah, golongan transisi dalam itu ada 2 deret. Pada periode 6, golongan 3B terdapat 14 unsur yang sangat mirip sifatnya, yaitu unsur-unsur lantanida. Jadi ini juga ada ya, di sini yang tadi dijelaskan lantanida. Demikian juga pada periode 7, yaitu unsur-unsur aktinida. Nah, ini juga disebut sebagai unsur transisi dalam. Supaya tabel tidak terlalu panjang, unsur-unsur tersebut ditempatkan tersendiri bagian bawah sistem periodik. Nah, selanjutnya dalam satu periode unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, sementara dalam satu golongan unsur disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Nah, ini kita akan bahas golongan dalam sistem periodik modern. Golongan 1A ini atau golongan utama memiliki nama golongan alkali. Golongan 2A itu adalah golongan alkali tanah. Jadi ini adalah basa-basa pembentuk senyawa alkali yang biasanya persenyawaannya banyak didapatkan di tanah. Golongan 3A itu disebut dengan keluarga boron aluminium. Kemudian 4A ini disebut dengan golongan karbon silikon. 5A disebut dengan golongan nitrogen fosfor. Dan 6A disebut dengan golongan kalkogen. 7A disebut dengan nama halogen, pembentuk garam. Dan 8A ini adalah golongan gas mulia. Karena ini konfigurasi elektronnya stabil semua, jadi sudah stabil unsur-unsur yang ada di golongan 8A. Nah, sementara ini disebut golongan transisi. Termasuk ini ya, transisi dalam lantanida dan aktinida. Nah, di sini juga kita bisa lihat sifat logam, non-logam, dan metaloid.
Jadi kalau metal ini yang berwarna abu-abu, ini adalah unsur-unsur yang sifatnya logam. Metaloid itu adalah ini ya, yang berada batas antara logam dan non-logam. Sementara non-metal ini seperti ini. Di hidrogen itu non-logam, helium non-logam, neon non-logam, karbon non-logam. Jadi ini unsur-unsur yang dikelompokkan dalam sistem periodik berdasarkan sifat logam, non-logam, dan metaloid. Nah, sahabat klinik kimia, itu tadi perkembangan sistem periodik unsur dari awal pertama kali muncul sampai sistem periodik modern yang kita gunakan saat ini. Sekarang untuk menguji pemahaman kita, yuk kita mengerjakan TTS berikut ini. Bu Murni akan keluarkan pertanyaannya, sahabat klinik kimia, jawab di rumah ya. Pertanyaan yang pertama. Ahli kimia yang mampu meramalkan adanya unsur-unsur baru yang belum ditemukan, siapa? Satu mendatar. Ini ya, satu mendatar ada 9 kotak. Nah, kira-kira siapa namanya? Oke, benar sekali, namanya adalah Mendeleev. Jadi Mendeleev ini adalah ahli kimia yang mencetuskan sistem periodik pendek ya, sudah bagus sekali. Hanya saja masih beberapa unsur belum ditemukan dan dia bisa meramalkan loh ya bahwa unsur-unsur baru itu akan ditemukan nanti dan beliau menyediakan tempat untuk unsur-unsur tersebut. Sangat luar biasa ya. Soal yang kedua, 1 menurun. Pencetus sistem periodik modern adalah, ya, huruf depannya adalah M. Ini kotaknya sudah terbuka. Very good. Jawabannya adalah Moseley, atau lebih lengkapnya Henry Moseley. Beliau adalah pencetus sistem periodik modern yang kita gunakan saat ini, di mana ada periode dan golongan. Selanjutnya adalah 2 mendatar. Sistem periodik unsur disingkat, ini singkatan ya, S depannya, ya benar sekali, SPU. Jadi kalau sahabat kimia biar nggak terlalu panjang gitu ya, ngomongin sistem periodik unsur, cukup SPU saja. Selanjutnya adalah 4 mendatar. Ahli kimia yang mengelompokkan unsur-unsur ke dalam kelompok gas, logam, non-logam, dan tanah adalah 4 mendatar. Huruf depannya adalah L. Siapa ya kira-kira? Benar sekali, jawabannya adalah Lavoisier atau Lavoisier gitu ya. Nama lengkapnya adalah Anthony Lavoisier. Wah, banyak yang bisa dijawab ya. Selanjutnya adalah 3 menurun. 3 unsur yang sifatnya mirip dan memenuhi aturan Doberoiner gitu ya. Itu dikenal dengan istilah ada I. Jawabannya adalah yes, jawabannya adalah triade atau dikenal dengan triade Doberoiner. 5 menurun. 5 menurun di sini ya. Ada kotak yang sudah terbuka huruf E. Unsur dalam bahasa Inggris adalah, yes, very good. Jawabannya adalah elemen ya, elemen. Selanjutnya adalah 6 mendatar, golongan unsur-unsur pembentuk garam. Nah, tadi sudah Bu Murni singgung, golongan unsur-unsur pembentuk garam namanya adalah terakhirnya N. Ini ya, 6 mendatar. Oke, benar sekali jawaban sahabat kimia, namanya adalah halogen. Ini adalah unsur golongan 7A ya dalam sistem periodik unsur. Selanjutnya adalah 7 menurun, sebutan untuk golongan 1 atau 1A ya. Kalau 1 ini sistem IUPAC terbaru, kalau 1A ini Amerika Eropa masih menggunakan ini. Sebutan untuk golongan 1 atau 1A, 7 menurun, huruf depannya A ini ya. Jawabannya ya benar sekali, alkali. Selanjutnya adalah 8 mendatar. Terakhir ya, sebutan untuk golongan B. Yes, excellent. Jawabannya adalah transisi. Wah, seru sekali ya TTS kimia tentang sistem perkembangan periodik unsur. Terima kasih sahabat klinik kimia sudah belajar bersama di channel YouTube Aurum Ramadhani. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar membantu perkembangan channel ini dan Bu Murni
Kak Sony semakin semangat menyajikan konten-konten terbaik di channel YouTube Aurum Ramadan. Bu Murni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and have a nice day. Bye-bye.